balik asal-usul perintah puasa Ramadan. Di tengah kesunyian Gua Hira yang sunyi dan terpencil, Muhammad merenungi alam semesta dan keberadaan. Dalam keheningan yang mendalam itu, sebuah pengalaman luar biasa menghampirinya. Tiba-tiba, malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang begitu menyilaukan, menerangi gua yang gelap dan menggetarkan hati Nabi dengan kehadirannya. Dengan suara yang menggema, malaikat Jibril menyampaikan perintah ilahi, "Iqra" atau "Bacalah". Perintah ini, yang singkat namun penuh makna, menandai awal dari perjalanan spiritual Muhammad yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Namun, dalam riwayat yang tersembunyi dan jarang diketahui, ada desas-desus yang mengatakan bahwa malaikat Jibril tidak hanya membawa ayat-ayat suci, tetapi juga membawa sebuah pertanda waktu. Konon, pada malam yang sama ketika wahyu pertama diturunkan, seorang pertapa Yahudi di Yatsrib, yang kini dikenal sebagai Madinah, menyaksikan fenomena alam yang luar biasa. Sebuah bintang jatuh bersinar hijau melintasi langit malam, seolah memberikan tanda akan dimulainya sesuatu yang agung dan penuh harapan. Bintang jatuh tersebut, dalam pandangan pertapa itu, seakan-akan menandai dimulainya bulan penantian. Sebuah masa yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga dengan harapan akan datangnya seorang pemimpin yang dijanjikan. Wahyu yang diterima Muhammad di Gua Hira bukan hanya awal dari risalah kenabian, tetapi juga pertanda bagi umat manusia bahwa perubahan besar akan segera tiba. Seiring dengan perjalanan waktu, wahyu demi wahyu turun kepada Muhammad, membimbingnya dan umatnya menuju jalan yang benar. Kisah di Gua Hira ini menjadi awal dari segalanya, sebuah titik awal dari perjalanan panjang menuju cahaya keimanan dan pengetahuan. Malam yang terbelah, isyarat puasa. Setahun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menerima perintah yang penting dalam kehidupan umat Islam. Perintah untuk berpuasa. Sebelum turunnya surah Al-Baqarah yang memberikan landasan bagi kewajiban puasa, terjadi sebuah peristiwa misterius yang mengguncang penduduk Madinah. Selama 3 malam berturut-turut, penduduk Madinah melaporkan mendengar suara gemuruh yang menggetarkan dari langit. Suara tersebut terdengar seperti dentuman gendang raksasa, menggelegar dan menggetarkan, seolah-olah langit sedang mengirimkan pesan yang penting. Suara yang tidak biasa ini menciptakan kegelisahan dan kebingungan di antara penduduk, membuat mereka bertanya-tanya tentang makna dan asal-usul suara tersebut. Di tengah kegelisahan tersebut, seorang anak gembala yang sedang menggembalakan dombanya di padang menemukan sebuah batu yang aneh. Batu tersebut tidak seperti batu-batu biasa, pada permukaannya terdapat ukiran huruf-huruf kuno yang tidak dikenalnya. Dengan penasaran, anak gembala itu membawa batu tersebut kepada ulama setempat untuk diterjemahkan. Ulama tersebut, dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya, menerjemahkan tulisan kuno pada batu itu sebagai sebuah pesan. Bersabarlah, dan jangan makan hingga mentari tenggelam. Pesan ini seolah-olah memberikan petunjuk tentang waktu yang tepat untuk berbuka puasa, menekankan pentingnya kesabaran dan ketahanan dalam menjalani ibadah puasa. Peristiwa suara gemuruh dari langit dan penemuan batu bertulisan kuno ini kemudian dianggap oleh penduduk Madinah sebagai sebuah isyarat ilahi yang memperkuat perintah puasa. Peristiwa ini mengajarkan bahwa meskipun tantangan dan ujian mungkin datang, keteguhan dalam menjalankan ibadah akan selalu membawa berkah dan makna yang lebih dalam. Jejak nabi-nabi terdahulu. Dalam suatu malam yang hening, ketika kedamaian tengah menyelimuti bumi dan langit, Nabi Muhammad mengalami sebuah mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi tersebut, Nabi Musa muncul di hadapannya dengan sosok yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam pertemuan yang abadi tersebut, Nabi Musa berkata dengan penuh ketegasan dan kasih sayang, "Umatmu akan diberi ujian seperti Bani Israel, tapi mereka harus lebih kuat." Kata-kata tersebut menggema dalam hati Nabi Muhammad, menjadi sebuah pesan mendalam tentang perjuangan dan ketabahan.
Umat Islam diingatkan bahwa ujian dan cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka, mirip dengan apa yang dialami oleh Bani Israel dalam sejarah mereka. Namun, di balik setiap ujian, terdapat kekuatan dan ketahanan yang harus ditemukan dan diteguhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, umat Islam menerima perintah untuk menjalankan puasa Ramadan, sebuah ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Menariknya, puasa Ramadan memiliki kemiripan dengan tradisi Yahudi kuno Yom Kippur, yang melibatkan puasa selama 25 jam sebagai bentuk penebusan dosa dan pencarian pengampunan. Selain itu, terdapat juga kisah puasa 40 hari yang dijalani oleh Nabi Isa, sebagai bentuk penyerahan diri dan pencarian kekuatan spiritual. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau mungkin ada ritual purba yang disucikan kembali melalui Islam? Pertanyaan ini membuka pintu bagi refleksi mendalam tentang kesamaan dan kesinambungan antara tradisi-tradisi agama yang berbeda. Meskipun dalam wujud dan pelaksanaan yang berbeda, esensi dari puasa sebagai bentuk ibadah dan penyerahan diri kepada Tuhan tetaplah sama. Dalam perjalanan spiritual mereka, umat Islam diajarkan untuk menghargai jejak para nabi terdahulu, mengambil hikmah dari perjuangan dan pengorbanan mereka. Puasa menjadi salah satu cara untuk merasakan dan menghayati kebersamaan dengan nabi-nabi yang telah berlalu, memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan, dan meneguhkan ketahanan dalam menghadapi ujian hidup. Rahasia angka 30. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang paling sakral dalam Islam. Salah satu pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang adalah mengapa puasa harus berlangsung selama 30 hari? Jawabannya mungkin terletak pada legenda Sufi yang menyebutkan sebuah peristiwa ajaib yang dialami oleh Nabi Muhammad. Pada suatu malam yang penuh dengan kebeningan dan kedamaian, Nabi Muhammad berdiri di bawah langit malam yang berkilauan. Dalam keheningan malam tersebut, pandangannya tertuju pada langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Dalam momen itu, Nabi melihat 30 cahaya berbeda yang bersinar dengan terang di langit. Masing-masing dari cahaya tersebut diyakini mewakili pintu rahmat, sebuah simbol dari keberkahan dan kebaikan yang datang dari Tuhan. Namun, di antara 30 cahaya tersebut, terdapat satu cahaya yang selalu tampak redup. Cahaya yang ke-30 ini berbeda dari yang lainnya, seakan-akan ada misteri yang terkandung di dalamnya. Dalam momen tersebut, malaikat Jibril muncul dan berbisik kepada Nabi dengan lembut namun penuh makna. Itulah malam terakhir Ramadan, saat setan-setan dikunci. Pesan ini menggambarkan bahwa pada malam terakhir bulan Ramadan, setan-setan dikunci, memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk meraih kesucian dan kedamaian batin yang lebih dalam. Legenda ini membawa makna yang mendalam tentang pentingnya menjalankan ibadah puasa selama 30 hari penuh. Ada keyakinan bahwa jika seseorang berpuasa kurang dari 30 hari, maka ia akan kehilangan cahaya terakhir yang dapat membuka tabir gaib, sebuah simbol dari rahmat dan petunjuk ilahi yang datang pada malam terakhir Ramadan. Bagi umat Islam, puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Setiap hari dalam bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan hati, dan memperkuat iman. Angka 30 menjadi simbol dari kesempurnaan dan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah ini. Malam Lailatul Qadar, pertarungan di alam gaib. Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam Islam, disebut-sebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh dengan keberkahan ini diyakini sebagai saat turunnya Al-Quran, membawa rahmat dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Namun, di balik keagungan malam ini, terdapat kisah yang jarang diketahui, tersimpan dalam manuskrip kuno di Yaman yang menggambarkan pertarungan dahsyat di alam gaib. Di lapisan langit ketujuh, pada malam Lailatul Qadar, pasukan malaikat berkumpul dengan kekuatan penuh. Mereka bersiap untuk melindungi dan menjaga keberkahan yang akan turun ke dunia. Namun,
Mereka tidak sendirian dalam tugas mulia ini. Jin-jin soleh, makhluk yang dikenal karena kesetiaan dan kebaikan mereka, bergabung dengan pasukan malaikat untuk menghadapi ancaman besar yang datang. Ancaman tersebut datang dari Ifrit, jin jahat yang berusaha menggagalkan turunnya keberkahan. Ifrit, dengan kekuatan dan kecerdikan yang luar biasa, memimpin pasukannya untuk menyerang dan merusak keindahan malam Lailatul Qadar. Pertarungan antara malaikat dan jin soleh melawan pasukan Ifrit berlangsung dengan sengit dan penuh dengan kepahlawanan. Dalam manuskrip kuno tersebut, digambarkan bahwa pertempuran ini bukan hanya sekedar bentrokan fisik, tetapi juga pertempuran spiritual yang melibatkan kekuatan iman dan ketakwaan. Para malaikat dan jin soleh berjuang dengan penuh semangat untuk menjaga agar keberkahan malam Lailatul Qadar dapat sampai ke dunia tanpa halangan. Mereka menggunakan cahaya iman sebagai senjata utama mereka, menahan serangan Ifrit dan pasukannya dengan keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Bagi umat manusia, puasa di bulan Ramadan menjadi senjata yang membantu mereka agar tidak terlibat dalam pertempuran gaib ini. Puasa membantu membersihkan jiwa dan memperkuat iman, sehingga umat Islam dapat merasakan keberkahan malam Lailatul Qadar tanpa gangguan. Dengan berpuasa, manusia turut serta dalam perjuangan spiritual ini, menjaga diri dari godaan dan pengaruh negatif yang datang dari Ifrit dan pasukannya. Ujian kelaparan di Perang Badar. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadilah sebuah peristiwa yang menjadi titik balik dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Di tengah panas terik yang menyengat, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Namun, yang membuat pertempuran ini begitu luar biasa adalah fakta bahwa para pejuang Muslim berpuasa sambil bertempur, menunjukkan keteguhan hati dan keimanan yang luar biasa. Di medan perang yang gersang dan tandus, panas matahari begitu menyengat, menambah beban fisik dan mental bagi pasukan Muslim. Namun, di tengah segala tantangan tersebut, kisah-kisah menakjubkan mulai terungkap. Dikisahkan bahwa awan hitam tiba-tiba muncul di langit, memberikan naungan dan perlindungan dari panas yang membakar. Awan tersebut seolah-olah menjadi pelindung ilahi yang menyejukkan mereka, memberikan kekuatan dan semangat baru untuk menghadapi musuh. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1.000 orang mulai merasakan ketakutan yang tak terduga. Mereka melaporkan melihat bayangan-bayangan bersenjata di langit, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang turut berperang di pihak Muslim. Bayangan-bayangan tersebut menciptakan ketakutan dan kebingungan di antara pasukan Quraisy, melemahkan semangat dan keberanian mereka. Dalam pertempuran yang sengit dan penuh dengan ketegangan tersebut, pasukan Muslim menunjukkan ketangguhan dan ketabahan yang luar biasa. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit, mereka bertempur dengan penuh keyakinan dan keberanian, didorong oleh kekuatan spiritual yang diperoleh dari puasa Ramadan. Setelah perjuangan yang heroik, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan yang gemilang. Setelah kemenangan tersebut, Nabi Muhammad bersabda, "Puasa adalah perisai, dan Ramadan adalah bulan kemenangan atas nafsu." Sabda tersebut mengandung makna yang mendalam tentang kekuatan dan keutamaan puasa. Puasa tidak hanya menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menjadi perisai yang melindungi dan memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Kemenangan di Perang Badar seringkali dikaitkan dengan energi spiritual yang diperoleh dari puasa Ramadan. Puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga merupakan latihan spiritual yang memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dalam puasa, umat Islam belajar untuk mengendalikan nafsu dan meningkatkan kesabaran, memberikan kekuatan batin yang luar biasa dalam menghadapi segala tantangan. Puasa dan kode rahasia di bintang. Pada abad ke-9, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat di dunia Islam, seorang astronom Persia bernama Al-Khawarizmi melakukan pengamatan yang menakjubkan tentang bintang-bintang di langit malam Ramadan.
Dalam kesunyian malam yang jernih, ia mencurahkan perhatiannya pada posisi dan pergerakan bintang-bintang, mengungkap sebuah rahasia yang tersembunyi dalam alam semesta. Al-Khawarizmi mencatat bahwa di sepanjang bulan Ramadan, posisi bintang-bintang di langit malam selalu membentuk pola yang unik dan memukau. Pola ini, ketika diamati dengan cermat, mirip dengan huruf Arab Shod yang merupakan simbol dari puasa. Pola bintang ini seolah-olah menjadi tanda ilahi yang menandakan pentingnya bulan suci Ramadan dan ibadah puasa yang dijalankan oleh umat Islam. Penemuan Al-Khawarizmi ini menggugah rasa ingin tahu dan kekaguman di kalangan para ilmuwan dan ulama pada masanya. Mereka merenungkan makna yang lebih dalam dari simbol ini, mengaitkannya dengan pentingnya puasa sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Tuhan. Huruf Shod menjadi simbol dari kesabaran, keteguhan, dan ketahanan dalam menjalani ibadah puasa yang menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, penemuan Al-Khawarizmi tidak berhenti di situ. Ia juga menemukan bahwa pada hari ke-27 Ramadan, yang diyakini sebagai malam Lailatul Qadar, terjadi fenomena yang luar biasa di langit. Gugusan bintang Lira, yang biasanya tampak biasa saja, tiba-tiba bersinar dengan terang yang luar biasa. Cahaya yang dipancarkan oleh gugusan bintang ini seolah-olah mengirimkan pesan dari alam semesta, menandakan turunnya keberkahan dan rahmat ilahi pada malam yang penuh keagungan ini. Penemuan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang menyatakan, carilah malam itu di tanggal-tanggal ganjil 10 terakhir. Malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan, menjadi puncak dari ibadah Ramadan, sebuah malam di mana doa-doa dijawab dan keberkahan melimpah ruah. Keajaiban di langit yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi memperkuat keyakinan umat Islam tentang keistimewaan malam ini, mendorong mereka untuk lebih tekun dan khusyuk dalam beribadah. Kutukan Fir'aun dan kafarat puasa. Dalam keheningan zaman kuno, terungkaplah sebuah kisah yang tertulis dalam papirus Mesir. Fir'aun, penguasa yang dikenal dengan kekuasaan mutlaknya, memerintahkan puasa selama 40 hari sebagai upaya untuk menebus dosa-dosa besar yang telah dilakukan. Ibadah puasa ini, dalam konteks Mesir kuno, diharapkan bisa membersihkan jiwa dan memberikan pengampunan dari dewa-dewa mereka. Namun, puasa yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya tidak selalu dilaksanakan dengan tulus, sehingga banyak yang percaya bahwa ini adalah bentuk penyimpangan dari makna aslinya. Sementara itu, dalam sejarah Islam, terdapat kisah tentang Nabi Yusuf yang dikisahkan berpuasa saat dipenjara. Nabi Yusuf, yang dikenal dengan kebijaksanaannya dan keteguhan hatinya, menjalani puasa sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan penyerahan diri di tengah ujian yang berat. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini menjadi teladan bagi umat Islam, menunjukkan bahwa puasa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat keimanan, dan menghadapi cobaan dengan sabar. Ulama berpendapat bahwa puasa Ramadan yang diamanatkan dalam Islam adalah penyempurnaan dari ritual kuno yang pernah diselewengkan. Ibadah puasa yang sejatinya adalah bentuk ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan, dijalankan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Puasa ini bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang mendalam, membersihkan jiwa dan memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, rohnya akan terjebak dalam siklus waktu, seperti kutukan Fir'aun. Kutukan ini menggambarkan bahwa mereka yang tidak menjalankan puasa akan kehilangan kesempatan untuk meraih keberkahan dan pengampunan yang ditawarkan di bulan suci ini. Sebaliknya, mereka yang dengan tulus menjalankan ibadah puasa akan mendapatkan keberkahan yang melimpah dan kelepasan dari siklus waktu yang mengikat. Puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah perjanjian antara langit dan bumi, sebuah janji suci yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Puasa menjadi jejak para nabi yang telah menjalani ibadah ini sebagai bentuk penghambaan dan penyerahan diri. Selain itu,
Puasa juga menjadi pertahanan dari kekuatan gelap, memberikan perlindungan spiritual dari godaan dan pengaruh negatif. Setiap tahun, di suatu tempat di gurun, terdapat cerita-cerita tentang orang-orang yang mengaku melihat bayangan malaikat Jibril membisikkan ayat-ayat puasa ke telinga angin. Bayangan ini seolah-olah membawa pesan ilahi yang menguatkan hati dan semangat mereka yang berpuasa. Dan di malam terakhir bulan Ramadan, terdengarlah suara gaib yang tertawa lembut, "Selamat, kalian telah melewati ujian waktu." Suara ini menjadi penanda bahwa mereka yang telah menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan telah berhasil melewati ujian spiritual yang diberikan. Kisah kutukan Fir'aun dan kafarat puasa ini mengajarkan kita tentang makna mendalam dari ibadah puasa. Puasa menjadi simbol dari keteguhan hati, kesabaran, dan keimanan yang kuat. Dengan menjalankan puasa, kita mengikuti jejak para nabi dan menjaga perjanjian suci antara langit dan bumi, meraih keberkahan dan pengampunan dari Tuhan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.